balik lagi sama saya David. Sekarang kita berada di sirkuit internasional Sentul. Kita sedang bersiap untuk balapan di ISOM Ronde 6 2022 di kelas ITCR 1500 menggunakan mobil Honda Jazz GK5 ini. Untuk kualifikasi kemarin kita mendapatkan posisi P7. Sebenarnya dengan cuaca yang hujan kemarin dan pace yang mobil kita mempunyai, sebenarnya itu bisa qualify di P3, P4. Namun karena ketahan di sektor terakhir sama mobil lain, jadi hilang sekitar 1,9 detik di satu lap sendiri. Nah, oleh karena itu kita mental di P7 secara overall, dan di kelas itu sekitar P2. Ya kita berharap sih untuk balap nanti bisa ke depan lah. Kita target mungkin bisa top 5 dan juara 1 di kelas. Kita coba lihat situasi yang ada. Nanti kita adaptasi juga kalau misalnya cuacanya kering, cuacanya basah, setupnya akan kita rubah sedikit lah. Untuk mobil sendiri sih ada perubahan sedikit ya. Dibanding seri sebelumnya ada spare part baru dari JRZ Suspension. Jadi secara settingan coilover sedikit berubah, dan juga karena itu alignment mobil ada berubah, chamber, toe, dan lain-lain. Mobil sendiri sih untuk seri ini lebih kencang, mungkin sekitar setengah detikan dari seri sebelumnya. Sepertinya bisa lebih lah. Sementara sih kita baru dapat setengah detik, tapi kayaknya kalau cuacanya pas, setupnya pas, setup mesin juga oke, mungkin bisa main di sekitar 1.54-an lah waktu mobil ini. Ya kita coba lihat, soalnya di balap nanti kira-kira 4 orang terdepan atau 5 orang terdepan itu pace-nya sekitar 1.54-an lah. Ada yang kecil, ada yang tengah, ada yang gede. Ya kita coba fight lah. Kita sih optimis bisa memberi hasil yang terbaik untuk seri ini. Dan juga kemarin kita dapat informasi bahwa Kejurnas hanya diselenggarakan selama 6 seri. Pada awalnya kita kira ada 7 seri untuk Kejurnas, tapi dipendekin lah. Sekarang sisa 6 seri, berarti ini adalah seri terakhir untuk tahun ini. Ya, sedikit informasi juga, balap ini mungkin balap yang terakhir bagi saya dan tim untuk beberapa tahun ke depan. Sepertinya kita akan vakum dulu karena satu dan lain hal yang akan kita announce nanti lah. Kita sih berharap di balapan terakhir ini kita bisa memberi yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik, yaitu juara 1 untuk di kelas, dan kita targetkan untuk overall mungkin bisa main di top 5 lah. Ya, itu aja dari saya. Sampai ketemu nanti di starting grid, kita lihat balapnya gimana. Semoga dapat hasil yang terbaik. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Takuma, Om San, yang udah menemani selama kita 2 tahun lah kita balapan, kepada Om Sony, Jum, Huza, Arif, Bengkel juga udah sering lembur, kerja keras untuk mencapai hal inilah. Terima kasih juga kepada bapak saya yang udah bantu, pada Pak Edi juga yang udah bantu ngurusin, Jazz City Club juga yang udah support selama ini. Mungkin ini balapan terakhir kita coba beri yang terbaik. Kita lihat nanti gimana lah pada saat balap. Semoga hasilnya akan membaik. Sebelum mulai pertandingan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
Ya, balapan baru saja selesai. Sedikit cerita, tadi pada saat balapan kita start di posisi P7. Pada start kita melakukan start yang bagus lah. Berhasil mengovertake satu mobil. Alhasil di R1, tikungan pertama, tikungan kedua tuh kita berada di posisi ke-6. Dan pada saat di tikungan ketiga mengovertake satu mobil lagi, namun ada sedikit senggolan. Lagi kita evaluasi sih kenapa, pastinya saya juga nggak tahu. Soalnya mobil tiba-tiba narik ke kiri, lagi kita minta sama teman-teman kalau ada yang on board atau apa, lagi saya mintain sih. Nanti kita lihat, kita evaluasi lagi. Terus pada saat itu kan kita sudah P5 ya. Di S kecil itu, iya bener, udah P5, sampai masuk S kecil, ada sedikit lagi senggolan dengan orang lain. Nah, gara-gara senggolan itu kita mundur ke sekitar P10 overall ya. Nah, senggolannya tersebut yang menyebabkan bumper kita terbentuk seperti ini. Jadi kita pada saat itu nggak bisa lakukan banyak soalnya ketutup ya. Dan selama race-nya kita hanya bisa diem di posisi P11, cuman berhasil mengovertake satu mobil. Karena ya itu sebenarnya pace menurut saya mungkin bisa, tapi ya kehalang, jadi beloknya nggak bisa maksimal, dan di trek lurus juga ketinggalan ya. Karena mungkin beda mobil ya. Yang ini Honda Jazz SOHC, lawannya Honda City DOHC, jadi di trek lurus ketinggalan. Ya, ini ada sedikit berbeda ya dari seri sebelumnya. Biasa kan kita kalau closing di depan, ini sekarang kita closing di pedok belakang, karena tadi mobil setelah balap ada dibongkar bagian mesinnya untuk proses scrutinering dari bagian panitia, dicek, dibuka intake manifold sama karter olinya. Nggak tahu untuk ngecek apa, saya kurang tahu tadi. Untuk hasil sih nggak ada yang berubah ya, dari semua peserta semua sama aja, nggak ada yang melanggar peraturan, dan posisi tetap stay di situ. Ini sekarang saya sama Om Sani sebagai mentor saya, kita mau sedikit ngobrol lah seperti biasa. Nah Om, untuk seri ini kalau dari setup mobil, pace mobil, menurut Om gimana dibanding seri sebelumnya? Untuk yang seri ini sebenarnya dari setup dan performance mobil, selama setahun ini yang terbaik sebenarnya adalah yang terakhir ini hari ini ya, gitu, yang terakhir ini gitu ya. Dari hasil testing pun juga memang waktu bisa jauh lebih baik, dan itu stabil ya, konstan waktunya, lap by lapnya gitu ya. Pas latihan kemarin kita berapa ya, bisa 550, latihan kita bisa 550 gitu ya. Dan itu pun ada sedikit mistake ya, misgear, buat kesalahan, misgear gitu. Jadi logiknya itu kira-kira bisa 548, 547 kira-kira gitu ya. Dari data juga kelihatan memang loss-nya kita 0,3 lah saat itu. Jadi ya yang terbaik sebenarnya yang seri ini sih gitu, performance. Sama dari setup sendiri kan kemarin kita ada rubah ya, karena ada barang baru dari JRZ. Jadi kita nyetel lagi, terus alignment kita coba yang beda-beda ya. Ya, ada upgrade atau ada perubahan dari setup di suspensinya. Kita ada di revalving lagi, jadi piston dan simnya kita rubah. Lalu juga ada setup sedikit di perubahan di alignmentnya juga ya. Camber, toe dan lain-lain. Ya, camber, toe-nya, jadi kaki-kaki ada perubahan lah. Dan membuat juga ada improvement jadinya ya. Top speed juga kayaknya karena itu membaik ya? Top speed lebih baik juga kelihatannya dari setup juga bisa lebih bagus, dan beloknya, rollingnya itu speednya lebih bagus ya. Jadi pick up speednya enak gitu ya? Lebih bagus, akhirnya ujungnya topnya bisa lebih maksimal lagi, lebih dapat lagi. Mesin juga kayaknya lebih kencang ya dari seri mesin kemarin? Mesin juga lebih ada tenaganya, terlihat dari setiap kita titik ngopernya tuh maju dikit bisa lebih cepat, lebih duluan daripada sebelumnya. Oh iya. Kalau dari race tadi kan karena ada senggolan jadi nggak bisa ke depan ya. Nah itu kalau lagi kondisi kayak gitu tuh sebenarnya bisa ngapain sih? Kalau memang dilihat dari performanya di lurusnya tuh kelihatannya memang Jazz itu udah kalah sama City gitu ya. Jadi kalaupun kita belok lebih bagus di straight untuk sampai R1 dan ke R3-nya tuh memang speed kita kalah gitu ya. Jadi agak berat memang kalau sampai kita di lap awal sudah kecolongan gitu ya. Udah kesalip ya gitu sama City. Jadi untuk mempertahankannya itu pasti susah, akan lebih berat, lebih susah gitu ya. Karena kalaupun kita harus di depan City, sebelum R1 titik ngerem tuh kita nggak boleh sampai bisa disampingkan oleh City. Jadi itu udah berat lah. Gitu. Jadi kalaupun mau
kita harus bisa ninggalin City di belakang. Sampai tikungan terakhir kita harus di depan dan City, dan kita udah meninggalkan jarak yang jadi cukup pada baik. saat ngerem dia nggak bisa Ya, masuk jadi ya? saat ngerem titik R1 tuh mereka nggak bisa sebelah masuk kita. ya? Oh. Ya. Ya, Habis ya, itu ya. baru bisa lolos. Berarti sebenarnya kalau pakai ini untuk Jadi tahun depan kalau juga nggak bisa kali ya? Tahun depan pakai Jazz sudah Mending nggak usah gitu ya? Jazznya pun nggak pasti City-nya pasti juga ada Makin improvement kencang lagi, ya. mungkin bisa 53 kali dia orang. 3 mungkin ya. Jadi udah berat lah Jazz. Oke, paling itu aja. Coba kita ngobrol sama yang lain. Sekarang saya sama Om Sony, pemilik dan juga head mekanik dari CPNK Auto Works. Nah Om, saya mau nanya dikit. Ya. Ini mobil dibanding seri kemarin mesin ada perubahan ya? Mesin secara overall sih tetap sebetulnya sama aja. Hanya kita nge-rebuild Bagian dalam bagian gitu ya? dalam yang ya memang perlu diganti, ada yang haus. Nah, hanya itu aja sih. Jadi setup semuanya sebetulnya yang dari yang kemarin-kemarin nggak beda-beda jauh. Tapi saya rasa sih di seri ini ada sedikit lebih kencang dari top speed ya. Mungkin pengaruh belok juga kali ya. Tapi kayaknya mesin sih kalau menurut saya ada sedikit lebih kencang dibanding seri kemarin. Atau kemarin ada dyno lagi ya? Ya kemarin ada dyno setup ulang di piggyback ya. Terus ada sedikit kita ngerubah clearance saja sih, sisanya ya nggak beda-beda jauh sih sebetulnya sama yang lalu. Nah kalau mesin sendiri kan tadi pas lagi balap lihat tuh di track lurus, pas di ujung tuh sama City udah nggak bisa gimana, udah buat keep up aja udah nggak bisa gitu ya? Iya. Ketemu, jadi kalau misalnya kita keluar di tikungan terakhir kita di depan City ya di belakang, pas nyampe R1 itu udah kesalip jauh, bukan sebelah-sebelahan. Itu udah kira-kira nggak bisa nguber ya kalau mau target buat nguber City itu nggak bisa kali. Ya, kalau dengan spesifikasi yang standar sih kelihatannya berat ya, karena secara teknis spesifikasi City udah lebih di depan daripada mesin Jazz ya. Oh, DOHC ya soalnya. Ya. Ya udah paling itu aja deh. Kita lihat tar ke depannya gimana. Tapi kayaknya sih untuk tahun depan rencana sementara sih kayaknya kita berhenti dulu. Soalnya mobilnya udah nggak bisa ngelawan. Udah kayak buang duit ke laut aja kalau kita balapan tahun depan pakai mobil ini lagi. Betul. Ya udah, sampai ketemu Oke, tahun depan. siap. Ya, sekarang saya mau Takuma, race engineer saya. Kita mau sedikit bertanya sama Takuma. Tak, ini mobil dibanding seri kemarin, kalau dari data gimana ya? Kalau menurut gua sih tikungannya lumayan jauh lebih kencang ya dibanding seri sebelumnya. Kita ya bisa dibilang breakthrough sih. Yang gue berharap kita harusnya bisa nemuin itu lebih awal, cuman ya proses lah ya. Iya. Jadi baguslah send off untuk tahun ini kita nemu breakthrough untuk mobil ini. Iya, terus sayangnya juga ketika udah ketemu setupnya, balapnya udah selesai. Harusnya mungkin kita ketemu lebih awal kali ya setupnya. Ya kita coba lagi lah. Tapi kalau dari belok sendiri gimana? Dari belok sendiri memang kencang Jauh membaik sekali ya. Kita ya lumayan radikal bisa dibilang hal-hal Iya, kita coba, namun ketemu dan jauh sekali sih dari kalau kemarin kan kita misalnya dari ronde 1, kedua dan seterusnya Naiknya sedikit gitu ya. Kalau ini langsung mental Banyak jauh ya. waktunya. Jadi bagus lah. Breaking point juga Breaking point langsung deket banget dengan terus speed yang lebih tinggi. sama engine-nya sendiri juga kayaknya ada sedikit lebih kencang nggak tuh dibanding seri sebelumnya? Menurut gue sih yang ini the best all year. Jadi Selama 6 seri selama kemarin 6 seri ini terbaik kita ya? seri 6 mobil ini paket yang terbaik yang kita punya. Mesinnya, Beloknya, drivernya, semua lah. Tapi Gitu. sayangnya pas lagi balap ya begitulah. Kurang Beruntung ya. Ntar seri udah nggak ada sih kita udah nggak seri ada ini terakhir. seri, ya udahlah ini mobil udah mungkin Udah harus waktunya pensiun istirahat kali. ya. Digenjot Ya udah. terus berapa ratus lap kita tahun ini? Wah nggak tahu. Banyak 7. banget. Tadi Kebanyakan. kalau nggak salah hampir 800 ya tahun ini. Kebanyakan simulator pun kalah. Ya udahlah, kita coba lagi. Kita lihat ke depannya bisa gimana. Thank you, Tak. Thank you. Ini sekarang saya sama Jum, salah satu mekanik dari CPNK Auto Works. Dia yang menemani lemburnya ini mobil lah setiap hari. Yang ngerjain prepare dari setiap seri ke seri, ngecek lagi bagian rem, kaki-kaki, setup, dan juga lain-lain. Dan kalau misalnya seandainya ada lembur atau bongkar mesin juga dia yang kerjain. Jum, mau nanya dikit, mobil kalau seri ini, mesin kan dari seri 1 kita develop terus tuh cari. Nah kalau menurut gua selama 6 seri, tadi Takuma juga bilang ini mesin sih paling kencang ya. Mungkin ada di rebuild, ada dicari-cari clearance dan lain-lain lagi ya.
dari standarnya dia, kita lebih cari-cari sampai yang kecil-kecil supaya mesin ini benar-benar dari mulai clearance semuanya kita optimalin. Cari yang maksimal gitu ya. Oh, ya mungkin tuh boleh disimpan buat data kita berikutnya. Kali kita butuh ke depannya, tapi kayaknya sih kita nggak balap lagi pakai mobil ini ya. Capek juga ya. Iya, udah capek hati juga mobil ini. Udah nggak kuat, mungkin emang performa optimalnya emang udah segini. Begini dan tidak bisa ditingkatkan lagi untuk kondisi standar ya. Ya udah dah, paling itu sama terima kasih banyak Jum udah ngeluangin waktu, lembur, kerja keras untuk ya nyari setup nih mobil sampai ada di titik inilah untuk pace waktunya. Kedepannya kita lihat dah ada opportunity balap apa lagi, ntar kita lihat deh ke depannya. Makasih Jum. Ya, sekarang saya sama Pak Edi sebagai tim manager dari tim kami yang biasa take down data dari latihan ke latihan, dari balap, terus setup kalau misalnya lagi latihan berubah apa, dia yang take down lah, catat untuk berikutnya seandainya kita perlu, datanya sudah ada. Nah Pak mau nanya, kan dari seri 1 sampai akhir musim ini kan banyak nyatet tuh waktu pas lagi latihan dan lain-lain. Nah itu waktu selama setahun ini emang yang terakhir ini terbaik ya? Terakhir-terakhirnya yang terbaik. Nah awal-awal kan itu latihan mungkin kita bisa berapa ya? Jarang banget. Mungkin bisa mulai dari 57 kali ya tuh. 57, 58 rata-rata ya pas awal-awal. Oh, jadi dulu tuh latihan seri 1 57, 58, terus pas balap bisa 56 gitu ya. Setelah latihannya 56, balapnya bisa 55 gede. Iya, Nah terakhir nih yang latihan dengan seri terakhir kondisi mobil seperti ini itu latihan bisa di berapa ya? Rata-rata. Itu kemarin 554, 556 ya. Mainnya udah di 55-an ya pas latihan ya? 55 yang terakhir itu. Nah biasa dari latihan itu ke balap turun sekitar berapa detik tuh? Setengah detik kan nggak? Kurang lebih tuh ya. Kurang lebih kira-kira segitu ya? Ya Pak, sama satu lagi kalau dari kayak setup gitu mungkin sekarang Pak Edi udah tahu ya optimalnya di berapa, kan kita sering nyobain tuh chamber cobain segini toh nyobain segini. Sekarang mungkin udah ada bayangan ya kira-kira yang optimal itu di berapa. Untuk kayak dyno, Pak Edi kan sering nyatet tuh, kita setiap kali pergi dyno di powernya tanggal segini, seri segini dengan mesin ini sekian. Nah itu data kan semua udah ada, itu berarti data Pak Edi udah catat, udah disimpan ya. Seandainya kita misalnya ke depan nih balap dengan mobil baru atau apa gitu, udah tinggal pindah data ya, udah ada ya. Kita simpan semua. Oke, paling itu aja. Terima kasih banyak ya Pak, udah bantu tim ini selama ini, bantu persiapan di pit dan juga kadang bantu nganter barang kalau kurang spare part dan lain-lain. Masih banyak Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Itu aja untuk hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kru dari tim Up to You Racing Team, mau dari CPNK Auto Works, dari tim manager, dari mentor, dari race engineer dan lain-lain yang sudah bekerja keras lah selama 1 tahun ini, 6 musim kita balapan. Untuk overall sendiri kita nggak tahu ya, juara nasional kelas promotion kita sekarang antara berada di posisi ke-1 atau kedua, itu sedang nanti kita kabarin lah, masih sedang kita tanyakan ke bagian panitia sebenarnya seperti apa. Itu aja sih dari saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada sponsor-sponsor yang sudah gabung tahun ini di Up to You Racing Team, ada CPNK Auto Works, JRZ Suspension, dan juga Jazz Fit Club yang sudah menyupport kami selama 1 tahun ini. Saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan, jika kurang optimal lah, belum bisa juara 1, tapi kita lihat lagi lah ke depannya apa yang kita bisa lakukan, semoga bisa improve, bisa memberi hasil yang lebih baik. Itu saja dari saya, terima kasih.